Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Teman-teman semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ini saya berada di rumah Gus Munir, daerah Limo, Depok. Sejak semalam kita datang dan mesraan dengan Mustafa Debu, juga kawan-kawan dari Naam Grupo. Dan dini hari tadi kita rekaman peliputan di studio Kang Dede, namanya Patria Home Production. Tentu ini ada aspek lain yang juga tadi saya dialog dengan Kang Dede, karena di kamar studio itu ada foto dia pakai banser. Saya kira dia sudah diklat. Lalu saya jadikan konten untuk dialog kebanserannya, dan tentu ini Bang Munir yang bisa bercerita tentang dinamika NU di wilayah Limo ini dari sejak kecil sampai sekarang. Tentu sangat detail dalam kaitan dinamika NU di daerah Limo ini, sampai Gus Munir diminta bersama Kang Mus untuk rekaman film ini dalam kaitan banser itu, untuk menyemangati banser di seluruh Indonesia dimanapun berada, di dusun-dusun, di kampung-kampung, atau di kota-kota. Selalu saja saya mengingatkan bahwa salah satu cara untuk diakui santri oleh Mbah Hashim Asy'ari tentu berkhidmat pada NU melalui wadah yang begitu melimpah ruah disediakan di NU, dan itu diteliti oleh orang Jepang sebagai ruang yang menyelamatkan generasi muda Indonesia dari pengaruh global yang akan berakses dekadensi moral. Yang komentar bukan kita, orang luar. Sehingga seumpama tidak ada kiai-kiai itu, kata peneliti Jepang, Indonesia sudah rusak kemarin generasi muda. Tetapi tidak, sampai hari ini. Karena ini Gus Monggo sampai dengan pakai ini. Ini kan penghormatan ya, seperti di Lutfi apa ya, ikut diklatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Munir Debu, tinggal di Depok, Limo Depok. Sebenarnya kalau pengurusan di NU saya les bumi MUC. Ketua les bumi tingkat kecamatan Limo. Secara struktural. Cuma kenapa kok saya selalu pakai banser gitu? Pertama juga saya malu pakai banser, kayaknya nggak pantas juga pakai jaket banser. Cuma karena rasa ya ngefans idola, gimana sih ngefans idolanya, karena apa? Selama ini yang kerja nyata, selama ini yang memang kita lihat ada gerakannya ya banser, yang selalu ada banser itu di mata saya gitu. Jadi kemana-mana mereka jalan, ngawal kiai, ngawal ini. Dan acara masyarakat. Acara masyarakat tanpa pamrih. Iya. Ini sebagai bentuk apresiasi saya kepada banser. Gitu. Nah akhirnya saya pakai banser. Pas kita bikin video klip lagu Tibil Kulub sama Bang Mus, memang akhirnya jaket banser saya beli 3 buat saya, Dede sama Bang Mus. Kita beli 3 jaket itu, ternyata ya kita juga nggak enak karena kita juga nggak izin gitu. Ya seharusnya ada apresiasi juga gitu, maksudnya walaupun kita nggak izin tapi satu niat yang baik buat kita, buat apresiasi kepada banser. Akhirnya saya bergembira dan berbahagia hati saat kita ada tampil perform itu di Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kertasmaya. Saya dinobatkan sebagai ikon bansernya Indramayu. Iya. Lalu berkeliling, yang dikasih berkeliling di Jawa. Iya, lalu kita keliling ke Jawa. Nah itu kita dapat banser kehormatan di Indramayu. Jadi walaupun hanya baju yang kita kenakan nggak seberapa harganya, tapi penghargaannya lebih besar. Makanya kalau acara di Indramayu saya nggak bakalan nolak.
dimanapun akan saya batalin karena dia telah menghormati saya itu ya. Jadi dan saya minta juga setiap kota nanti untuk seperti Dede dia jadi banser kehormatan mana harus disematkan bansernya juga gitu. Jadi ada asal usul Dan ada istilahnya ada kebanggaan tersendiri, ada hubungan batin antara Indramayu dengan saya yang di Depok. Nanti Dede di mana, memang gitu. Nanti kita tuh kalau dibilang banser ya udah, tapi kita bagian senimannya gitu. Kita bagian ayo gitu. Karena memang ya kita di mana kita manggung kan Abah tahu sendiri, pasti Mas Banser nggak pernah ketinggalan, yang Lawatan nggak pernah ketinggalan, karena ya sasaran kita kan daripada selama ini Banser dikatain ini dikatain itu, lo Banser juga bisa berkarya kok gitu. Banser bisa berbuat hal yang lebih baik gitu. Sesuai dengan dasar dan nyanyian Mbah Hasyim Asy'ari bagi bangsa dan negara juga kemanusiaan. Jadi ya dimanapun berada, apapun maknanya, kalau memang Banser butuh support dari saya akan support. Belas Bumi butuh support saya akan support. Dimana saya bermanfaat ya, kita kan apa tahu sendiri, kita di Patayat, di Muslimat, kalau kita Ibnu IPPN, di PPNU. Nah sekarang juga yang vokal ya. lagi les vokal itu di PPNU Jakarta Selatan. Jadi ya memang karena sasaran kita kan sekarang NU itu yang milenial, yang muda gitu. Kalau yang tua macam-macam apa macam saya mah udah ketahuan banyak gitu. Tapi generasi mudanya itu yang kita perlu tumbuhkan, perlu ada, dan mereka memang sudah otomatis setiap hari gunaannya ya sosmed. Nah itulah, jadi kita pengen warga NU milenial ini benar-benar ada gitu. Dan tentu teman-teman, spirit ini bisa kita lihat di liputan Munir Debu, juga di liputan Kiai Budi Channel, di mana kita bersama-sama menyemangati dari grassroots ya. Arus bawah, kemudian nanti kita semacam lingkaran minyak obat nyamuk itu. Kita dari bawah lingkaran terus mengerucut sampai ke titik pusat, dan kita ini lebih bertindak dari pelayanan arus bawah. Nanti kita pun akan mengerucut menuju ke puncak. Kalaupun misalkan saya tidak ada di garis struktural, saya tetap menyuarakan NU. Oh iya, memang saya nggak ada urusan dengan garis struktural. Ya. Jadi mau jadi apa nggak jadi apa, hikmat saya bukan di situ, tapi hikmat saya kepada NU. Iya, dan itu dia tetap dipimpin, kita apresiasi dan menghormati struktural. Jadi gitu. Jadi walaupun saya di luar struktural, saya tetap menggaungkan NU. Dan itulah disebut NU kultural. Karena tanpa ini pun sebenarnya ya tidak bisa bergerak, karena NU struktural dengan NU kultural itu satu kesatuan. Makanya jadi ya nggak ada bedanya buat saya gitu, nggak ada bedanya gitu. Dan juga kalau saya ditanya kenapa sih lu NU lah, ya sekarang gini kita bisa istinja, bisa wudhu kecil-kecil itu ya, orang kita kuningnya punya orang NU. Jadi ya saya orang NU gitu kan. Dan itu bagi NU kok begitu menampung aspek cinta yang begitu meluas. Sehingga teman-teman, kita lihat dulu ini liputan foto Gus Munir dari mulai itu jadi mantan, terus bersama Habib Lutfi, kemudian ya inilah foto ini kamu mendekat gitu. Jadi supaya mulai itu dia bersama istrinya itu ya, foto itu. Nah ya, terus didekatkan, dibesarkan dong, kamu mendekat lagi sambil ngomong coba. Inilah itu foto pernikahan yang keempat. Ya, terus bergerak dari mulai itu Pak pojok ya. Nah itu foto Sambil berdiri itu supaya jelas.
Itu saya bersama guru saya namanya Kiai Ahmad Kiai Husnul Khalili. Aslinya dia dari Lombok, Itu umur berapa tuh? tapi beliau tinggal di sini di Limo dekat, hanya setengah kilo dari sini, pondok pesantren Salafus Shalihin. Nah, beliau yang mengajarkan saya gambus, dan juga Bang Mustafa juga gurunya itu. Oh iya, oke, terus ke samping kanan, ya terus. Yang ini guru saya namanya Kiai Muhammad Junaidi HMS. Ini tinggal di pondok pesantren Hidayatul Muqtadin Alumni Lirboyo, dan beliau tinggal di Pasir Putih Depok. Kakak Alhaji ini Ini- dapat kehormatan raja ini. Ini dapat kehormatan keluarga besar Cirebon kali. Syekh Hasan Dipuro di Tulungagung. Tulungagung. Ya, belangkonnya putih. Nah, ini saat kita sama Habib Lutfi waktu itu sama Kiai Maruf Amin juga acara peresmian yayasan amanah kita 9 masjid di yayasan amanah kita di Kebayoran Baru. Nah, ini foto saya bersama Gus Bidin. Nah, Gus Bidin ini keponakannya Gus Maksum Lirboyo. Nah, beliau kalau ke Jakarta pasti sehari 2 hari mampir di sini. Nah, ini Gus Bidin Lirboyo. Nah, ini saya bersama yang sebelah kiri Habib Faisal Alatos, itu cucunya Habib Ali Bungur. Nah, kalau ini Hasan Yabes, Habib Hasan Yabes Alatos juga, itu yang gondrong saya. Terus ke bawah. Nah, ini ke bawah kita lagi acara Maulid. Maulid Nabi di Limo. Nampaknya Sintu turun. Iya. Terus ke kiri. Nah, ini saya bersama Alif. Ini perjalanan kita ke Jogja waktu itu pakai mobil bak sama adenya Basam Haidar Bahri. Nah, kalau ini waktu kita perform sama Debu di Tulungagung, di dalamnya Syekh Hasan Dipuro. Kerajaan Tulungagung. Nah, ini salah satu imam besar Coba dicari supaya tidak mantul. Nah, salah satu imam besar Masjid Kuba Emas, namanya Kiai Amiruddin Said. Nah, terus kesini, nah ini kita waktu mau acara ke Kalimantan, di depan base camp Debu kita foto-foto dulu. Nah, terus kesini, nah ini awal saya bergabung di Debu. Nah, pakaian saya masih begitu tuh, masih pakai peci hitam, terus rambut cepat. Habis ini ikut diklat PKPNU. Ya, ini. Nah, inilah keluarga kecil saya yang sekarang. Nah, oke, terus geser. ini kakak saya. Nah, ini sahabat-sahabat saya, Haji Muhammad Supriyandi dan Alfi Syahrin. Nah, ini foto saya bersama burung hantu, sama Burhan. Ya, burung hantu namanya Burhan. Nah, ini foto dengan kawan dekat saya namanya Ustadz Wiwi Saifullah. Nah, ini juga saat acara di Tulungagung. Nah, saya bersama Syekh Ali Mustafa. Nah, ini waktu kita main ke rumahnya Haji Saipul. Ini aslinya Kudus. Haji Saipul. Nah, rumahnya dekat-dekat sini. Nah, ini saya waktu masih diperbincangkan dan diperebutkan oleh wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab. Terus ini sama siapa pojok ini di atas? Ini loh, depanmu itu. Ini Sama Munir Sama Syahli. Debu Mustafa. Syahli. Ini belum. Mana? Ini. udah. Udah. Terus atasnya itu kenapa kok pegang tuh? Sarung terus pegang tuh burung.
lo. Lah itu. Ini atas kejailan daripada itu paparaji. Gitu, kita lagi gandengan cuma nggak mau foto, kita lagi ngobrol, tahu-tahu dia mah arah kamera cuma Teman-teman, inilah liputan selayang pandang, dan tentu kalau diceritakan dinamika di Limo ini ya memorinya banyak nih sebenarnya. Karena itu garis nyanyian orang tuanya, mbah-mbahnya yang juga ikut ya berjuang dalam dinamika keberagamaan ala NU di wilayah Limo. Sebagaimana tadi malam aku ikutin puputannya Rifki, tasmiahannya itu pun saya simak ritual-ritual Nahdien semua. Alhamdulillah secara kultural memang di Limo itu hampir 90%. Dan sulitlah paham-paham lain untuk masuk ke Limo. Cuma di Limo itu ada pemahaman begini, nggak usah NU-NU-an. Itulah yang kita lagi terus berjuang bagaimana orang itu mengamalkan amaliyah Nahdlatul Ulama, dan dia juga bangga menjadi orang Limo. Itu yang perjuangan yang saya rasa sangat berat, karena orang pemahaman di sini yang nggak usah NU-NU-an gitu. Udah saya bilang kalau nggak ada NU-NU-an ya nggak ada apa-apa. Memang harus NU gitu. dalam kerangka mahabbah itu, orang yang seperti itu pun dalam rengkuan. Iya, makanya saya bilang semua boleh berbeda pendapat, dan itu kita hormati, tapi terus kita memberikan pemahaman itu jangan berhenti gitu. Seperti misalkan gini, kalau dia amaliyahnya NU, terus ada di satu sisi dia partainya beda, bukan NU, ya kita nggak usah musuhin dia. Gitu. Itulah yang disebut ukhuwah Iya, ini ya. iya betul. Jadi dengan agama sendiri kenapa kita harus ribut, sama agama lain kita damai? Kan itu Nanti permasalahan. kalau itu diterus-teruskan ya seperti di Timur Tengah, Ya iya, beda paham dalam satu agama, dalam ya satu bentrok. agama jadi ribut gitu. Ini yang kita punya sebenarnya, dan akan diserbu dari berbagai arah, dan itu jangan hilang dan harus dipertahankan. Gitu. Dan makanya setiap banser-banser yang datang ke sini seperti banser Jakarta Selatan udah mulai banyak kita sharing ngobrol ya. Sejatinya banser itu penjaganya ulama, tapi di luar itu kalian harus berkarya. Kalian harus tunjukkan bagaimana membawa nama banser dengan kreativitas. Jadi biar ya kan, kalau kita ikutin perjalanan kita kemarin Jambi, Riau, bagaimana banser Jawa. perjuangannya. Ada banser 3 hari nemenin kita nggak tidur gitu, dan kita nggak kasih apa-apa juga. Nah gitu, jadi ya sebenarnya kemarin kita ke daerah itu lebih pada ya ini banser lebih berjuang, lebih benar-benar ikhlas dengan jarak tempuh yang 2 jam 3 jam mereka nemenin kita gitu kan. Ya, pokoknya sampai saat ini ya saya masih mengidolakan bangsa. Bukan berarti saya pengen diidol, tidak, tapi saya punya penghormatan tersendiri terhadap bangsa. Istilahnya kita larut dalam kebersamaan. Kebersamaan bangsa itu aja. Ya Gus, ini salam satu komando kepada semua banser di seluruh Indonesia. Juga ada banser di luar negeri. Jangan takut. Iya, ajib ini. Dan NU tidak sendirian dalam kaitan mempertahankan NKRI. Allahumma sukeh dan I love you banser. Ya. Terima kasih, dan kembali ke silakan like, comment, share, dan subscribe ya ke Munir Debu ini. Di sana kita bisa dengarkan musik-musik sufi yang juga akan menjadi latar keberagamaan di Indonesia. Itu sebenarnya keberagamaan sufistik yang melahirkan peradaban yang cantik ya. Dan satu lagi terakhir, di daerah kan kemarin kita banyak nggak bisa live streaming lantaran sinyal nggak ada. Saya bawa kamera cuma khusus, saya bilang sama anak-anak, nggak apa-apa, yang lain kamu nggak liput, kamu nggak live streaming, yang penting ya Alwaton sama Mas Banser
tetap direkam dan akan kita upload. Itu bukti apa? Bukti apa? Ya bukti bahwa kita kemana-mana selalu membawa nama besar NU, dan tujuan kita hanya semua bersaudara dimanapun, ya apalagi dia orang NU ya akan kita datengin walaupun di pelosok sama sekali. Itu karena kita tidak membatasi ruang dan waktu untuk yang namanya NU. Dan itulah ajaran yang ditakjubi oleh Habib Umar bin Hafid sebagai duta Timur Tengah ke negeri kita, juga Habib Ali Al-Jupri yang selalu Saya juga cuma satu sih, banyak ini ada orang yang saya sih nggak nanggapin itu, cuman saya butuh jawaban Abah aja gitu. Karena ada orang bilang Munir itu lagi cari hidup di NU, ya Abah pendapat apa? dan itu tidak boleh direspon, biarlah gaung itu memantul pada dirinya mereka sendiri. Kita tetap memberikan proses of giving itu kepada Dan selama ini Abah memandang saya seperti apa gitu? saya itu tadi mensupport terhadap NU, Dan kita nggak, itu dibuktikan di dalam perjalanan, bukan statement. iya bukan statement. Karena menurut saya, karena bertemu dengan Simbah Kiai Haji Hasyim Muzadi, satu hal yang harus diingat di NU, yaitu NU tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijual. Nah, ini harus saya pegang, dan ada kitab 5 yang harus saya kaji dari ulama di NU. Salah satunya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Simbah Nawawi, kemudian Syekh Qurtubi, dan 5 itu saya harus punya kitab yang beliau karang itu. Tentu juga Syekh yang ada di Afrika itu Syekh Yusuf Jawi itu. Jadi beliau menyarankan untuk sejauh mana saya mendalami kitab-kitab yang dikarang oleh orang Nusantara, ya kiai-kiai kita ya, luar biasa. Sudah 500 kitab yang dikarang orang Nusantara sudah saya temukan. Karena di Pati itu ada orang yang mau dinikahi asal dia punya kitab 500 kitab karangan orang Nusantara, itu mantan yang luar biasa. Tapi saya menemukan lagi orang Pekalongan sudah 1000 kitab yang dikarang oleh orang Kiai Nusantara. Coba, ini harus ditelisik. Ya Gus, terima kasih. Dan kita pakaikan NKRI harga mati. NKRI harga mati. Sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.